Hai teman-teman semuanya, teman-teman yang terkasih. Hari ini saya akan berbagi cerita tentang pengalaman pribadiku sebagai seorang misionaris yang cukup mengesankan di dalam hidupku. Kalian mau dengar ceritanya? Yuk bersama-sama kita dengarkan. Iya, karena terlalu bersemangat nih, kita sampai belum kenalan ya. Pepatah pernah mengatakan kalau tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, namaku Gabriela Widya Utami, biasa dipanggil Cantik. Bercanda, aku biasa dipanggil Gaby. Aku berasal dari Paroki Kristus Raja Ngrambe. Oh ya teman-teman, sedikit cerita nih. Parokiku merupakan salah satu paroki muda yang ada di Keuskupan Surabaya loh, dan berlokasi dekat lereng Gunung Lawu dengan suasana yang sejuk, dingin, dan asri. Sekarang mari kita bersama-sama mendengarkan ceritanya. Nah teman-teman, aku adalah salah satu peserta Jambore Nasional Sekami 2023 yang mewakili Keuskupan Surabaya di Seminari Menengah Mertoyudan pada bulan Juli kemarin. Sebelum saya berangkat untuk mewakili, pastinya banyak tantangan dan tes yang saya lewati untuk dapat berhasil jadi seorang peserta Jammas. Salah satunya adalah tantangan menjadi seorang misionaris cilik dalam kehidupan sehari-hari. Pengalaman yang pertama saya rasakan adalah pada saat saya melakukan kunjungan misi yang pertama, yaitu di Taman Bungkul, Surabaya. Di sana kami mengamati banyak orang berjuang untuk menghidupi keluarganya dengan pekerjaan yang mungkin sering kita abaikan, seperti halnya petugas kebersihan, para pedagang kaki lima. Di sana kami bertanya suka dan duka yang dialami, memberikan semangat, serta membantu untuk memungut sampah dan memberikan semangat. Seusai kami mengamati hal tersebut, saya paham dan menyadari betapa pentingnya kita bersyukur atas apa yang Tuhan berikan kepada kita. Selain itu, kita pun sebagai seorang misionaris harus terdorong untuk berbagi kasih kepada sesama melewati hal-hal kecil dan sederhana, seperti membantu para bapak-bapak petugas kebersihan untuk mengumpulkan sampah, membantu para pedagang UMKM, seperti yang Tuhan Yesus ajarkan sendiri, yaitu hendaklah kita saling tolong-menolong meringankan beban saudara-saudari seiman yang mengalami kesusahan. Galatia bab 6 ayat 2. Selain cerita yang saya alami di Taman Bungkul, saya juga melakukan kunjungan misi pada saat Jamnas di seminari. Pada saat melakukan kunjungan misi, saya mendapatkan kunjungan misi di Kelenteng Hoan Kiong. Di sana kami belajar banyak mengenai agama Konghucu loh. Seorang misionaris tentu saja tidak hanya mewartakan kasih Allah dalam zona nyaman saja, tetapi kita harus berani keluar dan menghargai perbedaan yang ada di Indonesia. Saya bersama teman-teman Bawil berangkat bersama menuju Kelenteng. Karena jarak Kelenteng dan seminari cukup jauh, kami bersama-sama menggunakan angkutan umum untuk menuju Kelenteng. Pada saat perjalanan, saya sangat menikmati, terutama karena kami berasal dari daerah yang berbeda. Kami di sana bercanda bersama hingga akhirnya sampai di Kelenteng Hoan Kiong. Sesampainya di sana, kami disambut hangat oleh pemuka agama. Pada saat di Kelenteng, kami memahami dan mempelajari sejarah dari Kelenteng tersebut. Dari situ pula, perbedaan yang ada tidak merubah persatuan dan kesatuan yang ada di Indonesia. Sebagai seorang misionaris pula, kita tidak boleh takut, malu, apalagi putus asa dalam mewartakan kasih dan kebaikan Tuhan Yesus dalam kehidupan yang penuh tantangan dan perbedaan yang ada, dan harus terus bersemangat dalam mewartakan Injil Tuhan. Nah, teman-teman yang terkasih, demikianlah ceritaku. Semoga kita bisa belajar dan bersemangat sebagai seorang misionaris Tuhan yang penuh sukacita di era zaman yang semakin modern dan perbedaan yang ada. Dan saya mengajak teman-teman semuanya jangan pernah berhenti dan lelah untuk bermisi sebagai misionaris Allah, dan jangan pernah lelah untuk menebarkan kasih, mengorbankan waktu dan tenaga, karena kita adalah anak-anak Tuhan. Kita harus mau meladan Tuhan Yesus, sang misionaris pertama yang selalu setia pada 2D 2K. Terima kasih, Tuhan memberkati.